Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang masalah Palestina dengan Israel yang beranggotakan yang pertama adalah Ammar Ghifari Al-Fajar, absen nomor 2. Yang kedua adalah Geni Rawijaya, absen nomor 15. Yang tiga Muhammad Irfan Fadila, absen 22. Yang keempat adalah Nesya Karinina, absen 26. Yang kelima Fariska Safira Sari, absen 34. 6 adalah Zafira Utami, absen 36. Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1880. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah satu dan gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Tujuan gerakan Zionisme yang pertama adalah mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. Yang kedua, menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Yang ketiga adalah mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. Yang keempat adalah melakukan eksodus atau pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Pada saat itu, pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia I berlangsung. Herzl pun memiliki syarat. Ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk pendukungnya. Hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917, tercipta sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Perjanjian yang tercipta itu ternyata ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration. Menanggapi hal itu, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan white paper pada 20 Oktober 1930. Isi perjanjian Balfour Declaration 2 November 1917 yaitu 1. Akan mendirikan a nation home untuk orang Yahudi di Palestina. Yang kedua, hak-hak orang bukan Yahudi tidak akan dirugikan. Isi perjanjian white paper 20 Oktober 1930. Hasil pertemuan orang Yahudi dengan Palestina. Imigrasi akan dihentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. 2. Orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Pada tahun 1933, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Alasannya karena orang Yahudi dianggap pengganggu keturunan bangsa Jerman. Akhirnya orang-orang Yahudi mulai berimigrasi ke Palestina untuk menghindari perburuan Nazi Jerman. Kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina membuat rakyat Palestina marah. Apalagi setelah Perang Dunia II, orang-orang Yahudi menjadi lebih luasa masuk ke wilayah Palestina. Melihat hal ini, PBB akhirnya turun tangan dengan membentuk
untuk United Nations Special Commission on Palestine atau UNSC. Pada 29 November 1967, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 ayat 2. Wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi dua bagian, yaitu para Palestina dan Yahudi. Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dan Israel akibat perebutan tanah tersebut. Peran Indonesia terhadap Palestina. 1. Menolak hubungan diplomatik dengan Israel. 2. Konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. 3. Membangun rumah sakit di Gaza yang diresmikan pada tahun 2016. 4. Mendorong upaya pengawasan kemerdekaan Palestina dalam forum nasional, seperti Konferensi Asia Afrika dan forum nasional lainnya. 5. Memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban rakyat Palestina. 6. Indonesia mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Organisasi ini resmi pada tanggal 28 Januari 1992 pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Tujuan AFTA. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Latar belakang. 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin pada saat itu. 2. Kemajuan pesat yang dimiliki Singapura yang minim sumber daya alam atau SDA, namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. 3. Empat, AFTA dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerjasama regional di kawasan lainnya. Manfaat AFTA bagi Indonesia. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, biaya produksi yang semakin rendah, pilihan konsumen atau keberagaman produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Yang terakhir ada kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka. Tantangan AFTA bagi Indonesia. Indonesia terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional, guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, baik dimanfaatkan dalam peluang pasar domestik maupun pasar lain. Dan itu presentasi dari kelompok 4, kelas 12 IPS 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.